Perkenalannya ulang dulu ya, biar afdol. Halo, aku Afra Michael dengan NPM 20211115081. Halo, nama aku Cika Auratilia dengan NPM 2021-101-15134. Halo, nama aku Judit Putri Febrianti, NPM 2021-101-5119. Hai, nama aku Salsabila Safitri, NPM 2021-1011-5135. Halo, saya Vincentio Barus dengan NPM 2021 1011 5131. Nugas yuk. Nugas. Mas gerah. Malah besok aja, gue gak malas. Ayo, Nugas. Udah mending kita nongkrong. Emang tugas apaan sih? Jadi gini, ada tugasnya itu suruh analisis. Wow. Analisis tentang ketenaga kerjaan. Yaudah, siapa duluan deh? Lu aja, Cak. Enggak, lu aja. Jadi ini gambreng. Yaudah, boleh yuk. Gambreng aja. Ya, gambreng aja yuk. Kompi palayung gambreng. Lagi. Sweet. Yaudah, sweet. Ya udah, gue pertama deh. Gue kedua deh. Gue ketiga deh. Gue keempat deh. Yaudah, berarti gue terakhir ya. Oke. Di dalam putusan nomor 1 garing PDT titik sus strip PHI strip 2018 strip PN Mamuju terdapat poin-poin seperti outsourcing, pekerja kontrak waktu tertentu, dan pekerja kontrak waktu tertentu. Sebelum masuk ke putusan, di sini saya akan menjelaskan apa itu outsourcing, apa itu pegawai kontrak waktu tertentu, dan apa itu pegawai kontrak waktu tidak tertentu. Outsourcing adalah pengalihayaan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakaian jasa outsourcing, baik pribadi, perusahaan, divisi, maupun sebuah unit dalam perusahaan. Perusahaan outsourcing memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas yang mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007. Oleh karena itu, setiap perusahaan bidang penyedia tenaga kerja harus memenuhi ketentuan prosedur mendirikan PT. Apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja, demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi pekerjaan. Menurut pasal 1, angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa pengertian daripada hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 56 ayat 1 membagi perjanjian kerja menjadi dua macam. Pertama, perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Biasanya disebut dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerja dalam perjanjian kerja ini adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Pengaturan mengenai perjanjian kerja atau waktu tertentu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Khususnya pada pasal 56 sampai 59 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Cap titik 100 garing Men garing 6 garing 2004. Kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 Capmen garing 2004. Ini adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Beda dengan sistem PKWT atau perjanjian kontrak, sistem hubungan kerja PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, pengusaha wajib membayar upah pekerjaan dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, sesuai pasal 60 Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Melalui keputusan Menteri, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 65 ayat 5, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur adanya perlindungan hak-hak pekerja kontrak, yaitu 1. Hak yang berkaitan dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja. Hak dan kewajiban para pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja juga harus jelas hubungan kerja tersebut, termasuk hubungan kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 2. Hak atas upah, lembur, THR, dan hak cuti. Hal-hal mengenai upah bisa kita lihat pada pasal-pasal yang mengatur tentang kebijakan pengupahan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 88 sampai dengan 98
Ketentuan soal pengupahan tersebut kemudian diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 49/Men/4/2004. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuai perjanjian kerja. Upah pokok paling sedikit 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Komponen upah ini nantinya dipakai sebagai dasar untuk menghitung upah lembur, THR, iuran jam sostek, dan pesangon. Yang ketiga, hak atas jam sostek. Jaminan sosial tenaga kerja adalah hak setiap tenaga kerja, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Jam sostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, atau bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Kebijakan memberlakukan jam sostek diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hak atas uang pesangon dan penghargaan jika kontrak atau jenis pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan. Pada prinsipnya, pekerja kontrak yang prosedur rekrutmennya, penerimaannya, dan penempatannya dengan membuat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dengan memenuhi semua atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berhak menerima kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian pengobatan dan perumahan, atau uang pisah. Pengusaha tidak diwajibkan untuk memberikannya. Jika masa kontrak habis, maka hubungan kerja pun berakhir dengan sendirinya. Namun, apabila pengusaha mempekerjakan pekerja kontrak atau outsourcing tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pekerja kontrak dapat memperoleh kompensasi saat pekerjaan bersangkutan di PHK. Tentu akan sangat tergantung pada alasan PHK-nya, sebab tidak semua PHK disertai dengan kompensasi PHK, seperti pekerja yang mengundurkan diri atau melakukan tindak pidana. Pihak-pihak terkait dalam putusan nomor 1-PDT-Sus/PHI/2018-PN Mamuju. Penggugat Atri Fadli B. SH. Tergugat 1 Koperasi Bunga Teratai Makassar. Tergugat 2 Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra. Tingkat proses pertama klasifikasi perdata khusus tahun 2018. Tanggal register 7 Maret 2018. Lembaga peradilan PN Mamuju. Jenis lembaga peradilan Pengadilan Negeri. Hakim Ketua Erwin Ardian. Hakim Anggota Agung Haryanto dan Hayoyo Hulung Sancoyo. Panitra Satri Rudin. Kronologi kasus. Penggugat dengan suratan gugatan tanggal 21 Februari 2018 yang dilampiri anjuran mediasi yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 7 Maret 2018 bahwa penggugat adalah pekerja atau karyawan yang bekerja pada tergugat 2 dengan dasar kesepakatan lisan dengan tergugat 2 pada bulan Oktober 2011. Berdasarkan surat perjanjian ikatan kerja antara penggugat dengan tergugat 1 yaitu Koperasi Bumi Teratai Makassar yang pada tanggal 1 Februari 2013 penggugat dipekerjakan pada tergugat 2 sebagai tenaga outsourcing bidang tugas administrasi. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014 dan berdasarkan surat perjanjian ikatan kerja antara penggugat dengan tergugat tanggal 30 Januari 2014, penggugat dipekerjakan pada tergugat 2 sebagai outsourcing di bidang administrasi mulai tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Januari 2015. Bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 2 adalah didasarkan pada surat perjanjian ikatan kerja antara penggugat dengan tergugat 1. Karena adanya hubungan kerja sama antara tergugat 1 dengan tergugat 2 di bidang tenaga kerja outsourcing, namun hubungan kerja sama tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Koperasi Bumi Teratai Makassar yang merupakan tergugat 1
ternyata tidak memenuhi syarat sebagai penyedia jasa pekerja buruh, di mana salah satu syarat penyedia jasa pekerja buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Karena hal tersebut, hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 1 batal demi hukum, dan konsekuensi tergugat 2 bertanggung jawab penuh akibat hukum yang terjadi. Adanya kejadian tersebut membuat tergugat 2 memutuskan untuk mengadakan tes bagi semua karyawan tenaga outsourcing. Tes ini sebagai penentu seseorang karyawan dapat lanjut bekerja atau adanya pemutusan hubungan kerja. Keputusan tersebut diambil secara sepihak tanpa adanya diskusi dengan penggugat maupun karyawan outsourcing tersebut. Karena hal tersebut, penggugat telah melakukan tes dengan hasil ia tidak dapat lanjut bekerja atau adanya pemutusan hubungan kerja dengan tergugat 2. Pemutusan hubungan kerja ini adalah keinginan sepihak tergugat 2 yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Maka dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK ini, penggugat berhak mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan ganti kerugian lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 2, ayat 3, dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena selama belum ada putusan perselisihan hubungan industrial atas status hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 2, maka hubungan kerja tersebut belum putus, sehingga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penggugat juga berhak mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan ganti kerugian lainnya. Oleh karena gaji yang dibayarkan oleh tergugat 2 kepada penggugat sebesar 1,7 juta per bulan adalah di bawah dan upah minimum Kabupaten UMK Kabupaten Mamuju tahun 2016 yang dimana sebesar Rp1.957.200. Maka yang menjadi patokan pembayaran gaji adalah UMK Kabupaten Mamuju tahun 2016 dan 2017. Hak terkait putusan nomor 1 Perdata Khusus strip PHI garing 2018 garing PN Mamuju. Penggugat Atri Fadli B. SH. Tergugat 1 Koperasi Bunga Teratai Makassar. Tergugat 2 Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumi Putra. Tingkat proses pertama, klasifikasi Perdata Khusus tahun 2018, tanggal register 7 Maret 2018, lembaga peradilan Pengadilan Negeri Mamuju, jenis lembaga pengadilan Pengadilan Negeri, Hakim Ketua Erwin Adrian, Hakim Anggota Agung Haryanto Haji Yoyo Gulung Sandoyo, Panitra Satri Rudin. Amar kabul. Kronologi kasus. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2018 yang dilampiri anjuran mediasi yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 7 Maret 2018 bahwa penggugat adalah pekerja atau karyawan yang bekerja pada tergugat 2 dengan dasar kesepakatan lisan dengan tergugat 2 pada Oktober 2011. Berdasarkan surat perjanjian ikatan kerja antara penggugat dan tergugat 1 atau Koperasi Bumi Teratai Makassar yang pada tanggal 1 Februari 2013, penggugat dipekerjakan pada tergugat 2 sebagai tenaga outsourcing bidang tugas administrasi terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Januari 2014. Dan berdasarkan surat perjanjian ikatan kerja antara penggugat dan tergugat tanggal 30 Januari 2014, penggugat dikerjakan pada tergugat 2 sebagai outsourcing di bidang administrasi mulai 1 Februari sampai dengan 31 Januari 2015. Bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 2 adalah didasarkan pada surat perjanjian ikatan kerja antara penggugat dengan tergugat 1 karena adanya hubungan kerja sama antara tergugat 1 dan tergugat 2 di bidang tenaga kerja outsourcing. Namun hubungan kerja sama tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 dengan syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain. Koperasi Bumi Teratai Makassar yang merupakan tergugat 1 ternyata tidak memenuhi syarat sebagai penyedia jasa bekerja atau buruh, di mana salah satu syarat penyedia jasa bekerja atau buruh
adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas atau PT. Karena hal tersebut, hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 1 batal demi hukum, dan konsekuensinya tergugat 2 bertanggung jawab penuh terhadap akibat hukum yang terjadi. Adanya kejadian tersebut membuat tergugat 2 memutuskan untuk mengadakan tes bagi semua karyawan tenaga outsourcing. Tes ini sebagai penentu seorang karyawan dapat lanjut bekerja atau adanya pemutusan hubungan kerja. Keputusan tersebut diambil secara sepihak, tanpa adanya diskusi dengan penggugat maupun karyawan outsourcing tersebut. Karena hal tersebut, penggugat telah melakukan tes dengan hasil ia tidak dapat lanjut bekerja atau adanya pemutusan hubungan kerja dengan tergugat 2. Pemutusan hubungan kerja ini adalah keinginan sepihak tergugat 2 yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK ini, penggugat berhak mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan ganti kerugian lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena belum ada putusan penyelesaian hubungan industrial atas status hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 2, maka hubungan kerja tersebut belum putus sehingga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penggugat juga berhak mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang pengganti masa kerja, dan ganti kerugian lainnya. Oleh karena gaji yang dibayarkan oleh tergugat 2 kepada penggugat sebesar Rp1.700.000 per bulan adalah di bawah dari upah minimum kabupaten atau UMK Kabupaten Mamuju tahun 2016 sebesar Rp1.957.200 perak rupiah. Tahun 2017 sebesar Rp2.118.669 perak. Maka yang dijadikan patokan pembayaran gaji adalah UMK Kabupaten Mamuju tahun 2016 dan 2017. Karena selama belum ada putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas status hubungan kerja antar penggugat dengan tergugat 2, maka hubungan kerja tersebut belum putus, sehingga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Penggugat juga berhak mendapat kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan ganti kerugian lainnya. Oleh karena gaji yang dibayarkan oleh tergugat 2 kepada penggugat sebesar Rp1.700.000 per bulan adalah di bawah dari upah minimum kabupaten atau UMK Kabupaten Mamuju tahun 2016 sebesar Rp1.957.200, tahun 2017 sebesar Rp2.118.669, maka yang dijadikan patokan pembayaran gaji adalah UMK Kabupaten Mamuju tahun 2016 dan 2017. Petitum. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan hubungan kerjasama antara tergugat 1 dengan tergugat 2 adalah batal demi hukum, dan konsekuensi hukumnya tergugat 2 bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang terjadi dalam ikatan kerja antara penggugat dengan tergugat 1. 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik tergugat 2 tersebut. 4. Menyatakan bahwa tergugat 2 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 2 putus karena terjadinya pemutusan hubungan kerja. Keenam, menghukum tergugat 2 untuk membayar kompensasi kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Untuk masa kerja 6 tahun, uang pesangon 2 kali 7 bulan, upah dikali Rp2.118.669 sama dengan Rp29.661.366. Uang penghargaan masa kerja 3 kali Rp2.118.669 sama dengan Rp6.356.700. Jumlah A tambah B sama dengan Rp36.017.373. Uang pengganti hak meliputi cuti tahunan belum diambil 12 hari dikali Rp84.746 sama dengan Rp1.016.952. Penggantian perumahan
pengobatan, dan perawatan sebesar 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar 15% dikali 36.017.373 rupiah sama dengan 5.402.605 rupiah. Jumlah C 6.419.557 rupiah. Selisih gaji yang diterima dengan UMK Kabupaten Mamuju tahun 2016 UMK berjumlah 1.957.200 rupiah. Gaji yang dibayarkan 1.700.000 rupiah sama dengan 257.200 rupiah per bulan. 257.200 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 3.086.400 rupiah. Tahun 2017 UMK berjumlah 2.118.669 rupiah. Gaji yang dibayarkan 1.700.000 rupiah sama dengan 418.669 rupiah per bulan. 418.669 rupiah dikali 10 per bulan sama dengan 4.186.690 rupiah. Jumlah selisih gaji 7.273.090 rupiah. Uang proses 2.118.669 rupiah dikali 4 bulan November 2017 sampai dengan Februari 2018 sama dengan 8.474.676 rupiah. Jumlah total sama dengan 36.017.373 rupiah ditambah 6.419.557,95 rupiah ditambah 7.273.090 rupiah ditambah 8.474.676 rupiah sama dengan 58.184.696 rupiah. 7. Menghukum tergugat 2 untuk membayar uang paksa sebesar 100.000 rupiah untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 8. Membebankan biaya perkara ini kepada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Putusan mengadili. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Kedua, menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tergugat 2 kepada tergugat 1 telah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketiga, menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat 2 karena PHK sejak dibacakan putusan ini. Keempat, menghukum tergugat 2 untuk membayar kompensasi terhadap penggugat sebesar Rp56.156.439 dengan perincian sebagai berikut. A. Uang pesangon 2 kali 7 bulan upah dikali Rp7.118.669 sama dengan Rp29.661.366. B. Uang penghargaan masa kerja 3 kali Rp2.118.669 sama dengan Rp6.356.007. C. Uang pergantian hak meliputi. Yang pertama, cuti yang belum diambil 12 hari sama dengan 12/26 dikali Rp2.118.669 sama dengan Rp977.847. Yang kedua, pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sama dengan 15% dari uang pesangon sama dengan 15% dikali Rp29.661.366 sama dengan Rp4.449.205. Lalu D. Uang proses Rp2.118.669 dikali 6 bulan sama dengan Rp12.712.014. Yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Yang keenam, membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp211.000. Analisis kasus. Yang pertama, bahwa penyerahan pelaksana pekerja dari tergugat 1 kepada tergugat 2 bertentangan dengan pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
karena pekerjaan yang diperbolehkan menurut pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dan merupakan kegiatan penunjangan perusahaan. Sehingga pekerjaan penggugat di bidang administrasi tidak memenuhi syarat sebagai pekerjaan yang dapat diserahkan tergugat 2 kepada tergugat pertama. Yang kedua, bahwa penyerahan pelaksanaan tugas dari tergugat 1 kepada tergugat 2 tidak sesuai dengan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan contoh pasal 24 huruf A Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012. Dikarenakan tergugat 1 tidak memenuhi sebagai penyedia jasa pekerja atau buruh yang dimana tergugat 1 hanya berbadan hukum koperasi sedangkan syarat harus berbadan hukum PT Perseroan Terbatas. Yang ketiga, bahwa pemutusan hubungan kerja penggugat dengan peralasan penggugat tidak lulus ujian seleksi untuk menjadi karyawan tetap termaksud dalam kualifikasi memenuhi pekerja atau buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 169 ayat 1 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat, bahwa pemutusan hubungan kerja penggugat harusnya dipertimbangkan oleh tergugat 2 berdasarkan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah analisis putusan. Menurut kelompok kami, putusan yang diberikan hakim telah sesuai dan telah berlandaskan sesuai undang-undang yang berlaku. Dan hakim dengan pertimbangannya memutuskan kerja antara penggugat dan tergugat 2 dikarenakan hakim mempertimbangkan takut terjadi adanya hubungan yang tidak harmonis di lingkungan pekerjaan tersebut.